Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dalam lensa Fata Guntung Payung. Saat ini, sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang kehidupan hari ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah aktivitas dan perjalanan hidup ini. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita baca dan dengar membimbing dan menuntun kehidupan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tibakan di hari yang baru, mengawali seluruh langkah kehidupan kami, aktivitas kami dalam karya, kerja, usaha, pendidikan kami di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini. Kami datang dan melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah. Jamah hati pikiran kami sehingga ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah hidup kami senantiasa terpaut padamu dan melakukan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan disapa kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Landasan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar melandasi perjalanan kehidupan sepanjang hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Yohanes pada pasal yang keempat, ayat yang ke-50 demikian. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, percaya akan perkataan Tuhan. Lidah kita manusia adalah indera perasa yang Tuhan hadirkan dalam tubuh manusia. Melalui lidah, seorang dapat merasakan manis, asam, ataupun juga pahitnya sebuah menu masakan. Melalui lidah, seseorang juga dapat mengeluarkan setiap kata-kata yang bijak, kata-kata yang menyejukkan, bahkan menenangkan. Melalui lidah, seseorang juga bisa mengeluarkan kata-kata yang mengecewakan, ataupun juga menimbulkan amarah dari orang lain kepada dirinya. Kitab Yakobus pada pasal yang ketiga, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mengatakan bahwa lidah manusia, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh manusia, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Melalui lidah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang kita ucapkan atau katakan akan mempunyai dampak, entah itu dampaknya besar ataupun kecil, bagi kehidupan orang lain maupun diri kita. Firman Tuhan di pagi hari, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengisahkan kehidupan seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Pada saat dia mendengarkan kedatangan Yesus di Galilea, dia mendatangi Yesus dan meminta Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Sang pegawai istana ini berkata kepada Yesus, mampirlah di tempat. Dia meminta Yesus menyembuhkan anak. Yesus, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati.
Dengan kata lain, sang pegawai istana mau mengatakan bahwa Tuhan, mampirlah di tempatku, karena anakku itu sudah hampir mati. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pegawai istana ini pun percaya akan perkataan Yesus. Pegawai istana ini percaya akan perkataan Yesus. Pada saat ia di tengah jalan kembali ke rumahnya, ia mendapatkan kabar bahwa anaknya telah sembuh. Pertanyaan bagi kita semua, saudara-saudara, siapakah pegawai istana itu? Siapakah orang ini yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit? Matius pada pasal yang ke-8 mengatakan bahwa pegawai istana itu adalah seorang perwira. Perwira itu berkata kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, maka akan terjadi kesembuhan. Katakan saja sepatah kata. Yesus katakan saja sepatah kata. Sang perwira tadi rupanya sangat meyakini sungguh, setiap perkataan Yesus itu ada kuasa dan keajaiban. Sang perwira ini meyakini sungguh bahwa setiap perkataan Yesus itu ada kuasa kesembuhan, ada mujizat yang terjadi. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa setiap firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Apa yang dikatakan Yesus? Perkataan Yesus, perkataan Tuhan mempunyai dampak yang sangat-sangat luar biasa, mempunyai dampak yang sangat-sangat luas, dan mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi setiap orang yang mendengarnya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Dan itu terbukti lewat kesembuhan anak sang perwira yang adalah pegawai istana tadi. Bapak, Ibu, apa yang bisa kita belajar dari firman Tuhan di hari ini atau di pagi ini sebelum kita beraktivitas? Perwira itu yakin pada kuasa Yesus. Bahkan ia sungguh yakin bahwa hanya dengan berkata saja anaknya itu sembuh. Hanya dengan berkata saja. Hanya dengan Yesus berkata saja. Sang perwira pegawai istana itu yakin. Sehingga kesembuhan itu terjadi pada anaknya yang tadi dikatakan sudah hampir mati. Keyakinan itulah Bapak, Ibu, yang disebut dengan iman. Keyakinan itulah yang disebut dengan iman. Imannya pada Yesus mendatangkan kebaikan bagi anaknya melalui kesembuhan. Setiap kita Bapak, Ibu, setiap saudara dan saya, mungkin juga saat ini kita ada dalam sebuah pergumulan yang sama dialami oleh sang perwira pegawai istana tadi. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan dalam hidup ini. Mungkin tidak seperti yang dialami oleh sang perwira, misalnya anaknya dalam keadaan sakit. Kita mungkin punya pergumulan-pergumulan yang lain. Maka apa yang saudara dan saya butuh untuk bisa melewati pergumulan-pergumulan dalam hidup kita saat ini? Yang Bapak, Ibu, dan saya, yang saudara dan saya butuh dalam hidup ini adalah iman yang sungguh pada Tuhan Yesus. Iman yang sungguh-sungguh meyakini kuasa Tuhan Yesus itu ada
dan nyata dalam kehidupan kita. Iman yang sungguh-sungguh meyakini pertolongan Tuhan itu ada. Iman yang sungguh-sungguh tidak meragukan kuasa pertolongan Tuhan itu atas diri kita. Tanpa iman Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita tidak akan melihat keajaiban dan kuasa yang Yesus nyatakan di tengah-tengah hidup ini. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari jalani hidup di sepanjang hari ini dalam karya, tugas, pekerjaan kita di tengah-tengah kehidupan ini dengan keyakinan iman yang teguh pada Tuhan Yesus, bahwa kasih, penyertaan, dan pertolongannya itu senantiasa ada dan nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan saudara dan saya di sepanjang hari ini. Mari saudara-saudara, kita memperkatakan setiap kata, kita mengucapkan setiap kata dengan baik yang menghadirkan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup ini dan juga orang lain. Entah kita di rumah, entah kita di kantor, di tempat pekerjaan, di sekolah, di kampus, ataupun juga di lingkungan masyarakat. Mari memperkatakan setiap perkataan kita dengan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena dengan setiap perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita, bukan saja menghadirkan berkat bagi orang lain, namun juga hidup kita, diri kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Mengawali seluruh perjalanan kehidupan, bahkan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang merendahkan diri kami, mensyukuri kehidupan ini, dan memohon penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Teguhkan itu dalam hati kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, dalam setiap perkataan-perkataan kami bisa menjadi berkat yang menghadirkan damai sukacita. Bukan saja di tengah-tengah hidup ini, tapi juga bagi kehidupan orang lain, dan berdampak baik bagi kehidupan orang lain. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan jaga lindungi kami, Tuhan berkati kami. Bagi setiap kami yang ada dalam kebimbangan, hilang pengharapan, ketakutan, Tuhan angkat lepaskan. Bagi kami yang ada dalam kehidupan yang mungkin saat ini ada dalam kerapuhan, Tuhan kiranya pulihkan dalam kasih rahmat. Bagi kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan kiranya memberikan kekuatan pertolongan pemulihan bagi kami dan kesembuhan. Bagi kami yang bergumul dengan kehidupan ini, mencari pekerjaan untuk menunjang ekonomi kehidupan setiap hari, Tuhan kiranya membuka jalan Tuhan bagi kami. Kami yakin setiap perkataan Tuhan Yesus dalam kebenaran firman yang telah kami baca dan dengar saat ini mempunyai dampak, kekuatan, dan kuasa yang memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.